mau tanya, ini kan kita bahas soal insomnia. Nah, Bapak Ibu biasanya tidur malam jam berapa? Jam 11. Jam 9. Ibu Liana? Oh, ada kebangun. Kadang-kadang kebangun ya. Rata-rata jam 11 lah ya. Saya juga jam 11 sih. Ada yang bisa. Kemarin dia telepon saya. Iya. Biasanya kalau malam itu kita ada yang namanya hormon melatonin. Hormon melatonin itu dia bantu untuk supaya tidur kita lebih enak. Dia bisa bekerja dengan baik kalau lampunya mati waktu kita tidur. Biasanya Bapak Ibu kalau tidur lampunya dimatiin atau dinyalain? Matiin. Sendiri takut. Kenapa? Padahal gua sendiri ya. Ya boleh, kalau nggak buka yang lampu kuning. Iya boleh juga yang lampu kuning itu ya. Kita yang nggak terlalu terang punya itu boleh ya. Lampu tidur lah. Jadi tidur yang bagus itu lebih baik malam itu lampunya dimatiin supaya hormon melatonin itu bisa bikin kita jadi tidurnya lebih nyenyak. Itu salah satunya. Kemudian insomnia itu apa? Ada yang pertama itu dia suka tidur, nggak bisa tidur sama sekali. Kemudian ada juga yang terjaga di tengah malam dan suka untuk tidur kembali. Jadi kayak misalnya dia jam 9 tidur, jam 12 bangun, terus nggak bisa tidur lagi sampai pagi. Itu susah. Itu juga termasuk insomnia. Ada beberapa yang begitu. Saya dulu juga suka begitu, nggak bisa tidur sampai jam 5 pagi baru tidur. Baru bangun, baru tidur. Saya sih nggak berani minum obat ya, kebanyakan orang nggak berani minum obat. Terus kemudian bangun itu terlalu awal, mungkin ya jam 3, jam 2 atau jam 3 pagi udah bangun, itu terlalu awal juga. Terus ada juga yang merasa lesu apabila bangun tidur. Tidurnya udah enak 8 jam, tapi pas bangun nggak seger. Nggak seger. Oh nggak seger? Nggak seger ya? Iya, ada yang insomnia. Oh insomnia. Kenapa bisa nggak seger? Karena mungkin tidurnya nggak enak ya, kayak tidurnya nggak nyenyak. Tidak. Kualitas tidurnya kurang lancar. Iya, kualitas tidurnya nggak enak. Mungkin atau mungkin dia ada mimpi apa gitu nggak enak. Mimpi banget. Nah ini begadang bisa menyebabkan kematian. Betul atau tidak Bapak Ibu? Betul ya. Kenapa? Karena nggak boleh tidur. Iya betul. Jadi pas malam itu justru badan kita tuh lagi regenerasi sel, lagi memperbaiki organ-organ tubuh kita. Jadi kita diwajibkan untuk tidur di malam hari minimal 6 jam, maksimal 8 jam, 6 sampai 8 jam. Jadi ya paling nggak jam 10 ya, jam 10 udah tidur, jam 6 udah bangun. Itu yang ideal. Jam 5 juga boleh sih. 8 jam ya. Tapi kebanyakan orang suka nyampe 8 jam ya. 6 jam udah enak. 5 jam ya. Ya bisa 6 jam. 5 jam, 6 jam oke. Itu masih oke. Kemudian, apa aja nih bahayanya kurang tidur? Tidur yang cukup selama 7 jam sangat penting membantu tubuh memperbaiki sel dan membangun kembali otot-otot, serta tidur yang cukup juga membantu menjaga mood dan kesehatan otak. Boleh. Yang pertama, kenapa kalau kurang tidur? Dia bisa produktivitas menurun. Jadi dia gampang capek, terus konsentrasinya juga berkurang. Jadi kurang produktif. Males-malesan gitu jadinya kalau kurang tidur. Kemudian yang kedua, penambahan berat badan, mengganggu keseimbangan dua hormon utama yaitu grelin dan leptin yang membuat kita merasa lebih lapar dan susah merasa kenyang.
suka ngemil ya. Malah malam-malam kita suka ngemil. Padahal nggak boleh. Nggak boleh. Jadi kalau makan malam tuh maksimal jam 7 malam. Habis itu udah nggak usah. Jam 5 aja. Jam 5 aja pun. Jangan gitu. Kalau saya susah sih, saya pulang sini Oh jam iya, 9-an baru bisa makan. Oh iya, iya betul. Jam 8 tapi bisa ada perjalanan itu terus perjalanan dia jam 9 kan Iya. mandi dulu. Mau nggak mau tapi saya makannya porsinya kurangin sih. Oh iya, Nggak terlalu itu banyak. malam kurang. Nggak boleh banyak-banyak. Kemudian yang ketiga itu sistem kekebalan tubuh melemah. Tubuh lebih rentan terhadap penyakit seperti pilek, flu, dan infeksi lainnya. Ya, jadi itu kalau malam itu kan badan kita lagi regenerasi organ sel kita. Kalau misalnya kita tidur kurang, nutrisi, oksigen semua juga kurang, lambat. Makanya kita jadi gampang sakit. Itu salah satu bahaya kurang tidur. Kemudian kesehatan mental terganggu, memperburuk gejala depresi dan kecemasan serta masalah emosional atau suasana hati. Jadi gampang marah. Kalau Gampang emosi. Iya, gampang emosi. Jadi Tidak emosi. ada ya. Ya, jadi nggak sabaran. Iya, iya, iya. Kemudian yang kelima, penurunan kognitif, kesulitan untuk fokus, mengingat informasi dan memproses pengetahuan baru secara efektif. Jadi gampang lupa. Baru diomongin pagi, malam lupa. Itu kalau kurang tidur. Ini sama ya, kurang lebih. Kalau usia juga faktor usia juga. Faktor usia juga bisa. Nah ini jadi bahaya kurang tidur. Yang pertama bisa menyebabkan kencing manis atau diabetes. Kemudian juga bisa jadi sakit jantung dan juga stroke. Selain itu ada menyebabkan obesitas atau kegemukan. Terus bisa sakit pada saat PMS ataupun biasanya kalau orang tidur itu suka jerawatan. Kalau kurang tidur bisa jerawatan dan mah. Terus sulit fokus, lemot dan susah mengingat. Nah, ini bukan luput sih kan. Meninggal lebih awal daripada biasanya. Ya. Kemudian menyebabkan sakit kepala atau migrain dan juga bisa bad mood dan menyebabkan depresi. Ini bahaya-bahaya. Nah, ini adalah 3 faktor insomnia. Yang pertama faktor cahaya. Faktor pertama yang dapat memicu gejala tersebut adalah faktor cahaya, di mana seseorang akan sulit tidur jika lampu pada kamar dibuka. Nah ini, ini Cica bisa tidur? Bisa ya? Karena kebiasaan, Ya mungkin. karena biasa. Tadi kapan berkebiasaan ya, tapi bisa tidur ya. Cuman kan hormon melatoninnya itu kan maksudnya kurang kerjanya kurang efektif. Jadi disarankan bukan yang mau lampu kuning. Tapi kan kadang-kadang sudah itu juga. Kadang capek tiduran, lupa deh. Udah tidur aja. Terus yang kedua, mengkonsumsi protein sebelum tidur. Dengan mengkonsumsi protein sebelum tidur, dipercayai dapat menghabiskan energi untuk mencerna. Hal itu juga menyebabkan sistem pencernaan terus bekerja, bahkan ketika ingin tidur. Jadi ya memang sebelum tidur nggak boleh makan sih, karena kan dia kan masih mencerna ya, masih jalan. Sedangkan kalau tidur itu kita waktunya organ-organ kita istirahat, tapi ini dia masih sistem pencernaannya masih bekerja. Jadi itu nggak bagus. Kemudian yang ketiga, paparan teknologi. Yaitu disarankan untuk menghindari teknologi seperti televisi, komputer, serta handphone sebelum tidur. Selain radiasi itu, laptop, TV, komputer, HP, itu kan kita biasa ya sebelum tidur pasti nonton TV dulu, lihat TikTok Tiduran. Gantian. Intinya yang nonton Iya, kita. kita yang nyerong dia nonton film kita gitu. Malahan kita yang jadi kebanyakan gitu. Terus ada juga yang bilang kalau handphone waktu tidur itu jangan taruh dekat kepala. Radiasinya masih ada. Ya bisa kantor otak katanya. Iya betul. Radiasinya bahaya. Nah, resiko kesehatan jika Anda selalu kurang tidur. Ini kurang lebih sama yang tadi ya, kencing manis, darah tinggi, obesitas, kemuruan
sakit ya lah kalau nggak tidur kayak sakit. Ya, serangan jantung juga bisa. Nah ini ada testimoni ibu siapa namanya? Bang Nawan? Apa? Fidelia, Fidelia. Fidelia ya. Dia nggak bisa sulit tidur selama 2 tahun. Karena ini minum obat. Kita tengok. Selamat pagi Ibu. Ibu boleh kenalin namanya siapa? Ibu Fidelia. Ibu Fidelia terapi di sini sudah berapa lama ini? Dari Juli. Udah 5 bulan berarti ya. Udah 5 bulan. Nah, Ibu Fidelia di sini ada keluhan apa sebelumnya? Gak bisa tidur tanpa obat. Boleh ceritain Ibu, itu keluhan berapa lama? 3-4 tahun sudah punya keluhan, susah tidur sampai minum obat. Nah Ibu minum obatnya itu kira-kira susah tidurnya sampai dengan jam berapa? Sekarang? Dulu? Sebelum dulu di Al-Fatera tidurnya? Berapa? Pagi? Enggak, kalau nggak minum obat ya, kalau nggak minum obat nggak bisa tidur. Itu udah berapa mili? Minum obatnya 1 mili. Tapi itu udah lumayan lama juga ya. Keluarnya udah 3 tahun. Sekarang udah gimana Ibu setelah terapi? 10 kali dulu di Al-Fatera. Sudah tidak minum obat lagi. Dari jam 9 dulu sampai jam pagi. Sebelumnya nggak bisa sampai pagi. Bisa. Biasanya nggak bisa tidur sampai pagi ya, melek terus ya. Tanpa obat. Oke. Berarti sekarang sudah ada perubahan di mana Ibu sudah bisa tidur tanpa minum obat lagi setelah 10. Ibu Bapak minta tepuk tangannya untuk Ibu. Terima kasih kepada kuasa. Sama-sama Ibu. Sekali lagi Bapak minta tepuk tangannya. Ibu Fidelia 2 tahun tidak bisa tidur, selalu minum obat. Di sini 10 kali terapi udah enakan, udah nggak minum obat lagi. Apa kita buat jika susah tidur? Gimana supaya bisa tidur kalau malam hari? Nah ini adalah 7 cara atasi insomnia. Yang pertama itu kurangkan tidur pada waktu siang. Bapak Ibu biasanya ada tidur siang? Ada? Jarang. Tidur siang mau tidur. Malam tetap tidur ya? Tidur. Tidur siang paling 1-2 jam Satu boleh. Kadang-kadang 1 jam Kadang 1 jam. mau tetap tidur. Malam masih bisa tidur. Sabar
3 sampai 4 jam sebelum tidur. Oh. Bukan lama senamnya paling ya setengah jam. 3-4 jam kelamaan. Ya, kelamaan itu. Gak tahu mau senam apa lagi 3-4 jam ini. Kemudian, nah, oke, jadi di mana kita membersihkan pembuluh darah kita secara alami, yaitu di terapi kita ini, supaya. Nah, ini kemarin kita juga ada bahas ini hari Kamis, masih ingat nggak? Saraf otonom. Nah, sistem saraf otonom. Kurang lebih, jadi sistem saraf otonom itu adalah sistem saraf yang kita nggak bisa kendalikan dan dia otomatis jalan. Salah satunya itu adalah yang trigger ini, insomnia ini kita nggak bisa atur, itu dia otomatis. Kemudian ada tambahan? Boleh.